Oke, ya. Jadi berarti setiap kita lari maraton, setiap 2,5 kilo ada water station ya Water sebutnya Bu ya. station, aha. Terus biasanya kalau jaraknya yang jauh, yang lebih dari 10 kilo, itu Mm. ditambah buah. Ada semangka, ada pisang. Oh gitu ya Bu. Kenapa Bu betul Ya, begitu Bu? ya untuk mengganti energi kita. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang nekat mereka mau lari tanpa ngambil minum gitu bisa nggak Bu? Bisa, nggak apa-apa. Kalau misalnya dia sampai misalnya lari lari tertinggi terpanjang berapa sih Bu? 40 kilo ya? 42 42 kilo. Tapi kalau 42 kilo kalau maraton. nggak minum mungkin nggak banyak Oh, yang kuat ya Bu ya? oh nanti takutnya kan apa namanya istilahnya kurang kurang minum tuh kurang air ya. Kan Dehidrasi. jadi keringat ya, dehidrasi. Dan Oke. kan kalau dehidrasi suka ada sih yang nekat-nekat gitu. Dan memang memang berakhir finish menjadi masuk UGD. Ya, jadi berarti kalau lari maraton 42 kilo ada water station gitu ya, tapi dilewatin Iya, aja gitu Bu ya, karena merasa ada ah bisa toilet, ada ada toilet. toilet. Ya, Oh ya, ada toilet Bu ya. ada dong. Walaupun mengerikan lah. Ya, jadi berarti berarti teman-teman walaupun saya tidak pernah lari maraton gitu ya, berdasarkan cerita Bu Melo nih ya yang sering lari maraton. Ya, lari maraton tuh beda banget sama sprint. Bener nggak Bu Melo? Betul. Ya, coba Bu Melo sebagai pelari, bedanya apa Bu? Pelari maraton sama pelari sprinter Bu? Kalau sprint tidak ada yang jaraknya berkilo-kilometer. Ya, Mm-mm. ya pendek Jadi cuma lah. 100 lima meter gitu Bu ya. ratus 500 paling jauh. Terus estafet ya. Estafet juga biasanya 100, 100, 100. Nggak sampai 100. 20 kilo gitu. Yang Ya, ada rintangan segala macam itu. Ya. Jadi nggak ya, mungkin. Karena kita energinya itu keluarnya ya bukan main lah kalau kita sprint kan. ya. Dan Jadi sepatunya kalau juga beda. kalau sprinter itu kan berarti mereka pokoknya yang penting adu cepat sampai, benar nggak Bu ya? Iya, betul, betul. Tapi kalau maraton lebih ke adu ketahanan Ibu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau menurut Bu Melo sendiri sebagai pelari dan sebagai menjalankan bisnis Atomi, Atomi itu bisnis sprint atau bisnis maraton, Bu? Harusnya sprint kalau dengar tadi Pak Mike bicara. Harusnya sprint ya, Bu ya? Iya, walaupun saya sih Iya. maraton ya. Iya, sebenarnya Bu, Atomi itu adalah bisnis maraton, teman-teman. Ya, sebenarnya Atomi adalah bisnis maraton. Kenapa? Karena dari jarak kita ke Imperial Master gitu, Bapak Ibu ya. Nggak ada tuh yang 1 bulan. Ya, nggak ada yang dalam waktu 1 tahun pun tidak ada, Bapak Ibu. Ya, tetapi dari jarak kita berhasil, Bapak Ibu, di Atomi. Ya, kita sebut kita berhasil di Atomi itu apa sih gitu ya. Ya, tentu Bapak Ibu pasti pengen punya aset yang menghasilkan passive income, benar nggak Bapak Ibu? Nah, namanya kita membangun sesuatu aset, itu kita nggak ada prinsipnya kayak Loro Jonggrang, Bapak Ibu. Kayak Chandri Prambanan, 1 hari langsung jadi gitu. Ya, tetapi kita membangun sebuah aset seperti yang cerita Pipo dan Embro, bagaimana aset itu kita bangun ya step by step sampai akhirnya bisa menghasilkan air. Ya, bisa menghasilkan pipa-pipa yang akhirnya air itu bisa mengalir di sana. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu, bisnis atom itu adalah bisnis maraton. Nah, namanya bisnis maraton Bapak Ibu, itu berarti butuh apa? Butuh ketahanan Bapak Ibu. Ya, tulis, tulis di chat. Butuh ketahanan Bapak Ibu. Ya. Nah, saya ini orangnya tipenya itu mau larinya cepat Bapak Ibu. Ya, nggak salah dengan lari cepat. Tetapi apa ya? Kecepatan sama kekuatan itu harus sejalan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita mau cepat gitu ya, tapi kalau kita nggak backup dengan ketahanan Bapak Ibu, ya nantinya jadinya ngulang-ulang terus kerjanya gitu ya. Tetapi juga bukan berarti oh ya udah Bu Silvi kalau gitu saya pelan aja gitu ya. Nggak bisa juga karena kalau kita terlalu pelan Bapak Ibu, ketahanan kita juga jadinya lambat. Ya orang-orang mungkin merasa, aduh gila ya gue udah 1/2 tahun nih di Atomi tapi nggak pairing-pairing. Bapak Ibu akan lama-lama selamat datang, silakan masuk. Kepercayaan diri Anda akan semakin turun, Bapak Ibu, benar nggak? Nah, jadi apa ya? Pagi hari ini saya mau bicara soal berlari maraton, Bapak Ibu ya. Bentar, saya parkir dulu deh biar tenang. Sebentar Pak, sebentar lagi. Ya, ya, jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu siapa di sini yang pernah ngalamin rasanya kayak jalani atom itu kayak zombie? Ada nggak?
Kayak zombie itu maksudnya tahu gitu loh, harusnya semangat, tahu harusnya bekerja, tahu harusnya ketemu orang, tapi kayaknya ada rasa malas, bisa ada ngerasa kayaknya, aduh kok kenapa ya gitu, bisa ngerasa down. Ada nggak yang pernah merasa begitu? Coba tulis dulu, jangan-jangan cuma gua doang nih. Iya. Ya, ya banyak yang bilang sama saya gitu, Bu Silvi mah enak, nggak pernah down. Siapa bilang ya? Ya saya pun suka merasa down Bapak Ibu. Tetapi saya nggak sebutnya saya down. Ya karena kata down itu membuat saya makin down. Jadi apa ya? Ada masa-masa di mana kadang-kadang saya tuh merasa kayak flat gitu. Flat gitu ya. Kayaknya aduh, kayaknya lagi malas aja gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan itu wajar sih gitu ya. Saya pernah nonton film tentang lari maraton. Ada masa-masanya, ada satu titik di mana tiba-tiba pelari itu kayak tak kaki kebas gitu ya, kayak ya gitu nggak belum, kayak kaki tuh rasanya udah nggak dirasakan lagi, rasanya tuh udah pengen berhenti aja gitu ya, pengen menepi sebentar. Nah Bapak Ibu, memang itu yang terjadi gitu ya. Nah disitulah Bapak Ibu, kita tuh membutuhkan water station, kita membutuhkan air minum Bapak Ibu. Makanya perjalanan kita di Atomi Bapak Ibu, kenapa kita tuh ada namanya pertemuan, kenapa kita perlu datang ke Sasis Academy setiap bulan, kenapa kita perlu datang ke HGB setiap minggu, kenapa kita perlu ikut Zoom, kenapa kita perlu ikut MB9 setiap pagi, karena Bapak Ibu itulah water station untuk kita bertahan di Atomi Bapak Ibu. Ya saya nggak berani membayangkan kalau saya jalani Atomi tanpa pertemuan, nggak ada HGB tiap minggu, nggak ada MB9, nggak ada apa, saya mungkin hanyut juga Bapak Ibu. Ya mungkin nggak hanyut, mungkin nggak hilang, tapi mungkin semangatnya nggak ada Bapak Ibu. Ya, nah selain itu Bapak Ibu, ya kita juga membutuhkan namanya konsultasi. Bapak Ibu di sini tadi ada seorang leader gitu ya, dia telepon ke saya, dia bilang saya lagi merasa down nih, saya lagi merasa kayaknya kurang semangat. Dan saya bilang saya senang banget dia menghubungi saya Bapak Ibu. Ya karena menurut saya itu penting banget namanya konsultasi. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mau bilang pagi hari ini gitu ya, bahwa menjalankan bisnis Atomi kita tuh semua butuh ketahanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah putuskan untuk hadir di setiap pertemuan Bapak Ibu. Ya, untuk hadir di setiap pertemuan. Jangan hilangkan pertemuan. Jangan bolos datang ke pertemuan. Ya, pertemuan apapun yang diadakan Bapak Ibu hadir. Tetapi Bapak Ibu, satu ya, jangan nggak datang ke pertemuan. Yang kedua Bapak Ibu, untuk kita bisa berhasil di Atomi yang butuh ketahanan, ya kita membutuhkan goal yang jelas. Coba duduk tanya diri sendiri, apa sih yang aku cari di Atomi? Karena Bapak Ibu, pada saat kita tidak menentukan apa yang kita mau, kita tidak memutuskan apa yang kita mau, orang lain yang akan ambil keputusan tentang kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ditarik-tarik sama orang, ayo dong, kejar ini, kejar ini, kejar. Tapi Bapak Ibu sendiri nggak tahu, gue tuh maunya apa. Nah, kalau itu tidak lahir dari keinginan diri sendiri, Bapak Ibu, ya itu tidak bisa kita doakan. Gitu. Ya seperti saya misalnya, saya kadang-kadang pengennya ini. Jadi bingung sendiri Bapak Ibu. Tetapi saya dari kemarin saya tanya diri sendiri, apa sih Sil yang kamu cari di Atomi? Ya karena kadang-kadang musuh kita adalah kenyamanan Bapak Ibu. Ya karena saya yakin di grup ini nggak banyak Bapak Ibu yang kalau nggak jalani Atomi nggak makan, bener nggak? Semua kita masih bisa makan, masih punya rumah untuk tempat tinggal kita, walaupun kita nggak jalani Atomi. Tetapi Atom ini adalah sebuah bisnis yang mungkin jangka panjang Bapak Ibu, 2 sampai 5 tahun ke depan. Berarti kan itu maraton, benar nggak? Nah, coba Bapak Ibu pikir, apa ya yang saya kejar? Apa yang saya mau? Masukkan itu sebagai sebuah impian. Mungkin teman-teman di sini impiannya pengen ke Korea, misalnya. Ada yang pengen ke Korea. Ya, kenapa pengen ke Korea? Coba tanya diri sendiri. Kenapa ya gue pengen ke Korea? Ya, kenapa? Karena kalau lagi males Bapak Ibu, tiba-tiba impian Korea tuh mikirnya apa? Alah, bisa pergi sendirilah. Alah, nggak penting juga lah keluar negeri. Kita akan cari alasan Bapak Ibu, bener nggak? Tetapi misalnya Bapak Ibu pengen ke Korea karena Bapak Ibu pengen apa ya, kasih tahu orang tua, pengen kasih anak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tuh berhasil. Kita selama ini bilang sama anak-anak kita apa? Ayo, jangan menyerah.
Ya, dan mereka lagi melihat kita Bapak Ibu di Atomi. Ya, selama ini mungkin anak-anak kita nggak melihat bagaimana perjuangan kita bekerja Bapak Ibu. Tetapi di Atomi kita tuh seperti di dalam akuarium, mereka tuh lihat kita. Mereka lihat apakah mamanya berjuang, papanya berjuang. Mereka lihat apakah kita berhasil mencapai impian kita. Mereka lihat apakah kita tetap gigih, Bapak Ibu. Kita itu lagi dilihat sama anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, keberhasilan Anda untuk bisa berhasil di Atomi, ya, untuk bisa naik panggung, untuk bisa berangkat ke Korea, itu mereka lagi lihat, Bapak Ibu. Ya, mungkin pasangan Anda juga, ya mereka lagi lihat, ini istri gua, ini suami gua, bener nggak sih di Atomi gitu ya. Mereka lagi lihat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita harus set ulang, apa sih yang sedang saya cari? Target apa yang sedang saya inginkan? Cari upline Anda Bapak Ibu, ngobrol sama mereka. Aku boleh konsultasi nggak? Aku tuh sebenarnya lagi bingung nih, aku tuh carinya apa? Ya saya sendiri Bapak Ibu harus duduk berkali-kali setiap pagi untuk berpikir saya tuh lagi cari apa. Ya karena saya harus menentukan arah hidup bisnis saya di Atomi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jadi sudah tahu belum apa yang Bapak Ibu lagi cari sebenarnya di Atomi? Bisnis seperti apa yang Bapak Ibu mau siapkan untuk anak-anak Anda Bapak Ibu? Ya tadi pagi saya ada dengar satu podcast. Ya, jadi dia cerita eh, ini seorang penulis buku Bapak Ibu. Ya, jadi dia itu baru kehilangan papanya. Nah, dia baru kehilangan papanya itu seorang leader besar lah, gitu ya. Nah, jadi dia tuh belajar dari pengalaman ke papanya meninggal ini, dia sharing di podcastnya dia. Dia bilang gini, apakah Anda sudah pernah berpikir apa yang Anda tinggalkan untuk orang anak-anak Anda? Dia bilang dia bersyukur sekali pada saat papanya meninggal, dia baru tahu bahwa papanya meninggalkan banyak sekali aset Bapak Ibu. Ya, banyak sekali aset, bapaknya tuh sudah meninggalkan semuanya itu bagus, tidak ada hutang dan sebagainya. Ya, dia bilang itu berbeda sekali dengan dia datang ke seorang pemakaman seorang keluarga yang pada saat orang-orang itu meninggal Bapak Ibu, keluarganya baru terkaget-kaget ternyata dia meninggalkan hutang 12 miliar Bapak Ibu untuk orang-orang keluarganya Bapak Ibu. Ya, jadi orangnya baru kaget ternyata oh yang meninggal tuh meninggalkan utang 12 miliar. Ya, lalu masih ada lagi aset-aset yang diagunkan yang nggak ketahuan Bapak Ibu, yang baru ketahuan pada saat orangnya udah nggak ada. Nah, Bapak Ibu, kita di Atomi, kita punya peluang untuk bisa meninggalkan warisan yang baik untuk anak-anak kita. Pertanyaannya seberapa besar? Ya, Bapak Ibu sudah pernah mikirin belum? Apa yang Bapak Ibu mau tinggalkan untuk anak-anak? Apa yang Bapak Ibu mau tinggalkan untuk orang-orang yang Bapak Ibu kasihi? Ya, kita sedang membangun itu sekarang Bapak Ibu. Oleh karena itu kita butuh ketahanan. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo saya mau bilang you are not alone. Ya, kita di Atomi ini kita bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, Anda nggak sendiri, Anda punya upline, Anda punya downline. Kita punya satu tim bersama. Ya, kita akan bekerja bersama-sama untuk membangun impian kita bersama. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, butuh dari diri sendiri untuk terus menjaga semangat kita bersama Bapak Ibu. Ya, jadi ayo ya putuskan untuk hadir di setiap pertemuan. Walaupun datangnya sendirian, lebih baik daripada tidak datang sama sekali Bapak Ibu. Ya kadang-kadang di pertemuan Masuknya yang tahun kita berapa datang, situasi juga Nadine? Agustus. ya, oke. Karena kadang-kadang Bapak Ibu di pertemuan lah Bapak Ibu, saatnya kita meriset lagi ya impian kita rancang lagi, kita tulis lagi apa impian kita perbaharui lagi Bapak Ibu. Ya, karena sekali lagi bisnis ini bisnis jangka panjang Bapak Ibu. Yuk, maju selangkah demi selangkah. Jangan menyerah ya. Jangan lihat apa yang di depan mata, kita lihat apa yang sudah Tuhan sediakan Bapak Ibu. Kita percaya ya hari ini akan jadi hari yang lebih baik daripada kemarin. Kita semangat Bapak Ibu. Ya kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Ya apa sih bedanya sama-sama makan nasi, benar nggak Bapak Ibu? Ya enggak lah, mereka ada makan ramen. Ya kita makan nasi, ya sama-sama makan. Ya kalau mereka bisa, kita juga bisa. Setuju Bapak Ibu ya? Oke? Jadi Bapak Ibu coba tulis di chat apa yang Bapak Ibu pelajari pagi hari ini. Bapak Ibu, saya nggak panjang ngomong. Yang penting saya mau Bapak Ibu tahu bahwa
kita akan berjuang bersama-sama di Atomi, Bapak Ibu. Ya, jadi ayo riset lagi goalnya, ya kejar lagi, semangat lagi, ya jangan menyerah, jangan lihat apa yang ada sekarang, kita lihat masa depan kita cerah, Bapak Ibu. Ya kebayang nggak kalau Bapak Ibu pergi berlibur sama orang tua, sama anak-anak gitu ya. Terus, aduh, uang itu ngalir Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau kita tuh bisa apa ya, punya rumah yang nyaman, kita bisa ngundang orang datang ke rumah kita, ya kan? Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa apa ya, sekolahin anak-anak di sekolah yang mereka mau gitu ya. Udah mau kuliah di mana? Di mana? Di Amerika. Mau kuliah di mana? Inggris. Ya udah mama udah siapin duitnya. Cia, ya kan? Atau Bapak Ibu ada yang pengen berbagi gitu ya, bantu orang. Enak banget kan Bapak Ibu kalau kita tuh punya uang, Bapak Ibu, bener gak? Ya, dan Bapak Ibu kita lagi merintis ini sekarang gitu loh. Ya, dan satu lagi saya mau ingatkan bahwa apa ya? Saya tuh selalu diingatkan bahwa bisnis saya adalah mencerminkan kapasitas saya sekarang, Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan mungkin belum mengizinkan kita punya bisnis yang lebih besar lagi karena kita harus upgrade diri kita, kepemimpinan kita, hati kita, ya. Kita harus belajar untuk lebih lagi supaya kita tuh bisa dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita harus belajar setia sama hal yang kecil-kecil supaya Tuhan bisa kasih kita hal yang lebih besar, Bapak Ibu. Jadi, yuk sekarang hargai. Hargai apa yang Bapak Ibu miliki. Kita harus belajar bersyukur atas apa yang kita miliki. Ya, mungkin downline kita baru satu yang semangat. Ya, kita hargai dia, Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur untuk dia. Ya, mungkin Bapak Ibu sekarang lagi punya apa ya, upline. Ya, Bapak Ibu baru sendirian, nggak ada yang datang ke pertemuan, tapi Bapak Ibu punya upline yang selalu ada buat Anda. Hargai mereka, Bapak Ibu. Ya, kita belajar bersyukur. Mungkin Bapak Ibu sekarang baru punya konsumen aja. Bu Silvi, saya baru punya konsumen, nggak punya leader. Hargai konsumen Anda, Bapak Ibu. Karena pada saat kita menghargai hal-hal kecil, kita menghargai apa yang ada, sikap bersyukur itu Tuhan akan lihat. Dan dia akan kasih kita nanti yang lebih besar. Ya, baca buku Bapak Ibu. Kita baca buku supaya kepemimpinan kita bertambah kapasitasnya. Karena sekali lagi, kita butuh ketahanan, kita butuh mental yang kuat, kita butuh bisa memimpin orang lain Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita mau jadi Diamond Master, Imperial Master, ya bukan Sylvia yang sekarang gitu loh. Bukan kapasitas yang sekarang untuk bisa bikin saya jadi begitu. Bapak Ibu juga sama. Ya, kita perlu terus tumbuh. Ya, berusaha untuk hadir di setiap event, betul. Kerja keras terus di Atomi sampai kita jadi contoh baik. Iya, betul. Ya, banyak orang, mereka nggak ngomong, berarti mereka lagi ngelihat kita. Teman-teman kantor kita lagi lihat, oh aduh si Baby di Atomi berhasil nggak tuh? Gitu ya. Anak-anak kita lagi lihat, Bapak Ibu. Ya, bagaimana mamanya capek, masih Zoom, masih berjuang. Ya, bagaimana mamanya, papanya sudah berjuang banget pergi malam, pulang malam Bapak Ibu. Mereka lagi lihat kita ya, jaga jangka panjang, jangan menyerah. Set goal yang jelas, we are not alone ya. Harus bisa bertahan, jangan menyerah. Ya, kita harus fight Bapak Ibu, duduk merenung. Ya betul, pikir. Ya harus semangat terus. Maju terus, pantang mundur ya. Oke, tiap ketemu orang sharing betul ya. Hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi mari. Amin, amin.